Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia channel HRKU, saudaraku sekalian dimanapun kita semua berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih dahulu tentu sebagaimana biasa kita hendaknya, mari kita kembali bersama-sama memupuk kecintaan kita dan juga rasa syukur serta puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, hal-hal baik dan tentu saja nikmat-nikmat, lebih spesifik lagi nikmat keimanan yang masih Allah titipkan kepada kita semua. Seterusnya salawat dan salam juga tak lupa tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita, Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Rasul kita inilah sosok yang Allah utus kepada kita dan menjadi cahaya di tengah kegelapan yang ada di zaman beliau ketika beliau masih hidup, ketika beliau diutus, mana orang-orang sudah tidak lagi menyembah Allah, maka muncullah Rasulullah dengan risalah al-Islam ini yang menjadi penerang, menjadi cahaya, tentunya dengan izin Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini akhirnya cahaya Islam itu, cahaya keimanan itu dapat kita rasakan berkat perjuangan beliau dan para sahabat, tentunya semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Maka sudah sepantasnya bagi kita semua yang menyatakan diri kita cinta kepada Nabi kita, kita beriman kepada Nabi kita, tentunya sudah sewajibnya bagi kita untuk mewujudkan, merefleksikan cinta kita itu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Bapak Ibu yang terhormati Allah, pemirsa setia channel HRKU dan saudaraku sekalian dimanapun kita semua berada, mungkin hal yang ingin saya coba bagikan pada kesempatan kali ini, kesempatan yang singkat ini adalah tentang fenomena-fenomena belakang dan sebuah ayat yang mungkin ingin saya angkatkan kembali. Meskipun ini karena video kita juga udah sangat banyak ya, mungkin udah pernah kita singgung, namun tentunya ayat Allah itu adalah sesuatu yang sudah sangat pantas untuk kita ulang-ulang kembali mengambil pelajaran darinya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina taraw min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kalian takut kepada Allah, takutlah kalian ketika kalian itu meninggalkan generasi di belakang kalian itu adalah generasi-generasi yang lemah. Di ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, lindungi diri kalian, kalian proteksi diri kalian terlebih dahulu, wa ahlikum, dan setelah kalian bisa memproteksi diri kalian, pastikan kalian tidak hanya memikirkan diri kalian sendiri, tapi juga pastikan kalian memproteksi ahlikum, keluarga kalian, nara, dari apa harus diproteksi, dari apa harus dilindungi diri kita dan keluarga kita, nara, dari api neraka Allah Ta'ala. Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia channel HRKU, mungkin karena saya pribadi ya belum memiliki keluarga, namun tentu sebagai laki-laki misalnya saya memiliki tanggung jawab terhadap saudara-saudara perempuan saya memiliki tanggung jawab terhadap ibu saya dan keluarga yang telah melahirkan dan membesarkan saya. Namun di antara kita mungkin yang menonton video ini itu sudah berkeluarga, tentu kita semua memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga kita. Di antara kita mungkin belum memiliki anak, namun kita mungkin memiliki keponakan. Nah, tentu hal inilah yang perlu kita coba perhatikan, bagaimana tanggung jawab untuk mendidik dan memastikan adab, memastikan keselamatan dunia dan akhirat dari setiap anak-anak yang ada di sekitar kita, baik itu keponakan kita, entah lebih lagi tentunya ketika ketika anak itu adalah anak kita sendiri, tentu itu adalah sesuatu yang lebih harus diperhatikan. Namun mungkin di antara kita masih belum memiliki anak, kita memiliki keponakan ataupun siapapun anak-anak yang ada di sekitar kita, sudah sewajibnya bagi kita semua untuk memastikan keselamatan dunia dan akhirat mereka. Karena kita mengetahui dunia, fitnah yang Allah berikan kepada kita sebagai generasi-generasi yang hidup di belakang ini bukan fitnah yang lagi main-main, bukan lagi fitnah yang sederhana gitu. Kita tidak diuji saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama-agama lain. Mungkin kita bisa menyepakati gitu.
Ketika kita punya anak, mungkin anak kita dengan sangat yakin bahwa mereka adalah beragama Islam sebagaimana ayahnya beragama Islam. Kita memiliki ponakan, keponakan kita itu akan menyatakan diri seorang Islam sebagaimana pamannya Islam atau bibinya Islam. Tapi sudahkah kita memastikan bahwa mereka itu benar-benar berislam dengan ajaran yang tepat? Apakah mereka terjaga sholatnya? Apakah mereka benar-benar mentaati dan hidup sebagai seorang muslim itu dengan muslim yang ideal? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa setia channel HRKU, hal yang ingin sekali kami sampaikan adalah sekali lagi fitnah yang Allah berikan kepada generasi kita ini bukan lagi itu fitnah yang sifatnya keraguan-raguan akan Islam. Mungkin semua orang dengan gampangnya bisa mengakui Islam sebagai agama yang benar. Namun hal yang baru yang muncul adalah syariat-syariat, hal-hal yang haram dan halal itu yang mulai coba dijadikan fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di luar Islam, orang-orang di luar dari agama kita itu berusaha menyusupi generasi-generasi kita itu melalui perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang haram. Hal yang harusnya terang itu sebagai hal yang haram oleh agama kita, itu coba dilucuti pelan-pelan hingga anak-anak kita menjadikan hal-hal yang haram justru menjadi kebiasaan. Bukannya dihindari, tapi justru menjadikan itu sebagai hal yang mainstream, hal yang umum dilakukan. Bukan salah ketika seorang berzina, bukan masalah ketika seorang minum minuman khamar gitu. Bukan masalah lagi seseorang ketika mengapresiasi LGBT misalnya. Nah, ini hal yang sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena andai pun kita tidak sepakat dengan hal-hal propaganda seperti LGBT, propaganda Zionis sekalipun misalnya, kita mungkin tidak sepakat. Namun perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang mengkampanyekan LGBT itu adalah orang-orang yang sangat-sangat masif, mereka sangat kuat. Nah, saya pribadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi alasan juga mengangkatkan tema pada kesempatan kali ini adalah melindungi kita dan keluarga kita dari api neraka dan fitnah akhir zaman ini, adalah ketika saya memiliki kesempatan beberapa waktu yang lalu itu ceramah di salah satu masjid dan videonya diangkatkan, dan kebetulan saya ketika ceramah itu mengkaji tentang dosa-dosa yang dianggap biasa dan masuk ke pembahasan liwat. Liwat ini adalah homoseksual. Maka ketika saya sampaikan apa adanya, bahayanya, mengapa kita harus melindungi anak-anak kita dari bahaya liwat atau homoseksual atau LGBT dan seluruh apapun jenisnya dari LGBT, apalah kepanjangannya, itu semua tentunya berbahaya dan sesuatu yang menjijikkan. Maka ketika saya coba sampaikan dan ketika diupload, video tersebut di take down oleh YouTube. Maka YouTube, seluruh platform yang tentunya milik orang-orang Eropa sana, orang-orang Barat, itu semuanya sudah terafiliasi dan mengakomodir kampanye-kampanye seperti LGBT tadi. Maka ketika kita menyampaikan buruknya LGBT tadi, LGBT itu jauh dari fitrah, LGBT itu jauh dari ajaran yang benar, nantilah mungkin kita berbicara tentang agama, namun secara fitrah pun itu sudah menyelisihi fitrah atau naluri insting yang benar dari seorang manusia. Maka ketika kita menyampaikan itu, justru itu yang di take down. Maka saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Bagaimana cara kita untuk memastikan anak-anak kita ini tidak terbawa arus. Setidaknya mereka menjadi orang-orang yang tidak membenarkan nantinya kampanye-kampanye yang merusak. Maka mari kita sama-sama memerhatikan keluarga terdekat kita. Kita pastikan bahwa setiap kita itu mengenal anak kita sebagaimana kita mengenal mereka di dalam rumah, maka pastikan juga ketika mereka di luar rumah kita juga mengenal mereka. Ketika mereka sedang di dalam rumah, kita mengenal baik anak kita dari dalam gitu. Maka ketika anak kita, generasi kita itu sudah berada di luar rumah, maka pastikan juga kita adalah orang yang sama yang mengenal dia baik di luar maupun di dalam rumah. Nah, tentunya ini insyaallah menjadi ikhtiar kita semua untuk membentuk generasi yang baik. Nah, sekali lagi Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Pastikan diri kita terlebih dahulu untuk selamat dari api neraka. Seterusnya pastikan keluarga kita adalah keluarga yang juga selamat dari ancaman dan bahaya api neraka.
Maka mudah-mudahan pada video singkat kali ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan dapat diambil tentunya hikmah dari apa yang kami sampaikan. Hanya maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.